Oke, nah kita sekarang bahas prinsip kerja larutan penyangga ya. Kenapa penyangga itu dapat mempertahankan pH? Nah, di buku ada ada contoh aplikasi larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, ini banyaknya dalam sel tubuh kita ya, larutan penyangga ini. Contohnya sistem penyangga karbonat dalam darah, lalu penyangga fosfat dalam cairan sel. Nah, nanti kalian dapat baca di buku atau di internet ya. Nah, kita lihat contoh soal yang tadi saja ya, yang penyangga antara NH4OH dengan HCl. NH4OH dengan NH4Cl ya. Berarti dalam larutan itu terdapat komponen berikut ya. Ada NH4OH, lalu ada NH4+. Ini kan garam ini terurai menjadi NH4+ dan Cl- ya. Jadi ada NH4+ dan Cl-. Nah, sehingga larutan penyangganya itu basa lemah yang NH4OH dengan asam konjugasinya NH4+. Nah, kalau ke dalam larutan ini ditambahkan asam, berarti asam itu mengandung H+ ya. Nah, maka dia akan bereaksi dengan basa. Yang ini ya, yang NH4OH. Sehingga reaksinya menjadi NH4+. Ini kan H+ ya, itu pasti bereaksi dengan OH- ya, karena yang plus pasti bereaksinya dengan yang min. Jadi NH4+ plus H2O, karena H+ dengan OH- itu menjadi H2O ya. Nah, jadi di dalam sistem tersebut tetap saja terbentuk NH4+. Ini kalau ditambahkan asam ya. Sekarang kalau kita tambahkan basa ke dalam larutan ini, OH- ya, basa itu mengandung OH-, maka OH- ini akan bereaksi dengan yang plus, berarti NH4+. Maka akan terbentuk NH4OH. Jadi tetap saja pembentukannya itu akan membentuk NH4OH. Jadi komponennya tetap saja ya. Kalau ditambahkan asam, itu akan terbentuk NH4+. Kalau ditambahkan basa, itu akan terbentuk NH4OH. Jadi larutan tersebut pH-nya tetap. Atau kalau ada perubahannya itu sangat-sangat sedikit sekali. Nah, kita lihat dalam contoh soal ya. Di sini ada contoh soal. Berikut adalah nilai pH beberapa larutan pada penambahan sedikit asam dan sedikit basa. Ada larutan P, Q, R, S, T. Nah, pH awalnya itu 3, 5, 8, 9, 10. Nah, setelah ditambahkan sedikit asam dan sedikit basa, maka perubahannya seperti ini ya. Nah, terlihat yang P itu dari 3, kalau ditambah sedikit asam jadi 1, tambah sedikit basa jadi 4. Lalu yang Q tambah sedikit asam jadi 4,9 dari 5 ya. Tambah sedikit basa ini jadi 5,1. Berarti penambahannya dan pengurangannya itu hanya 0,1 pH-nya ya. Dari 5 jadi 4,9, 0,1 ya. Ini juga sama 0,1 naiknya. Nah, ini yang perubahannya sedikit atau pH-nya dapat dipertahankan itu namanya penyangga. Jadi di sini penyangga itu yang Q dan R ya, karena perubahannya sedikit. Kalau ini kan drastis ya, 0,5. 9 jadi 8,5 itu 0,5 turunnya. 9 jadi 10,5 ini nambahnya 1,5 ya, drastis, lumayan drastis. Jadi larutan penyangga itu yang pH-nya mengalami sedikit penambahan atau pengurangan saat ditambahkan sedikit asam dan sedikit basa, gitu ya. Lalu ada contoh soal lagi yang ini, yang merupakan sistem penyangga. Yang ini ya, yang merupakan sistem penyangga itu adalah HCl. Ini asam kuat dengan garamnya, bukan ya? Karena penyangga itu basa lemah atau asam lemah dengan asam atau basa konjugasinya ya. Lalu yang B, NaOH, ini juga basa lemah, berarti salah ya. Yang ini HBr juga asam kuat. KOH juga basa kuat. Jadi yang benar itu NH4OH dan NH4Cl, karena ini basa lemah dan ini garamnya. Jadi jawabannya yang E. Lalu ada lagi contoh soal yang ini ya, yang nomor 1. Campuran berikut yang dapat membentuk larutan penyangga adalah, nah ini 100 ml NaOH dan 100 ml HCl. Karena ini basa kuat dan asam kuat, tidak ada komponen asam lemah dan basa lemahnya ya. Jadi ini salah. Ini juga
basa kuat dan garamnya. Berarti salah ya, harus lemah ya, ingat harus lemah. Yang ini NaCN garam ya, dan HCN ini asam lemah. Nah nanti kita periksa. Lalu yang ini NH4OH ini juga lemah, dengan H2SO4 ini asam. Jadi nanti kita periksa yang C dan D ya. Lalu ini K2SO4 dengan H2SO4 ini garam, ini asam kuat. Berarti kita periksa yang C dengan D saja. Oke, kita periksa opsi C dan D tadi ya. Nah, yang opsi C kita pertegas lagi, ini komponennya garam NaCN dengan HCN ini asam lemah. Nah, jadi ini mungkin benar ya. Ini pasti benar karena komponennya asam lemah dengan garamnya atau basa konjugasinya. Nah sekarang, tapi opsi D ini ada kemungkinan benar juga ya. Jadi kita cek dulu, kita reaksikan dulu NH4OH dengan H2SO4. Nah ini reaksinya akan seperti ini ya. 2NH4OH plus H2SO4 menjadi NH42SO4 plus 2H2O. Nah ini molnya 100 kali 0,1 atau 0,1 liter kali 0,1 molar. Berarti ini 0,01 mol. Lalu ini 50 kali 0,1 molar atau ini 0,05 liter kali 0,1 molar. Berarti ini 0,005 mol ya. Dan yang ini belum terbentuk, ini juga belum terbentuk. Pada saat bereaksi itu harus sama dengan jumlah perbandingan koefisien ya. Di sini perbandingan koefisiennya 2:1. Karena 2:1 berarti ini udah pas ya. Ini yang bereaksi 0,01 mol, lalu yang ini yang bereaksi 0,005 mol. Sama ya perbandingannya 2:1. Nah ini dikurangi ini habis, ini kurangi ini habis. Lalu ini karena ini koefisiennya 1 berarti ini 0,005 mol juga. Lalu yang ini karena koefisiennya 2 berarti ini 0,01 mol yang terbentuk. Nah sehingga pada saat setelah bereaksi ini yang tersisa hanya 0,05 mol garam dan H2O ya atau air. Nah jadi karena ada garam saja, ini yang terjadi adalah terhidrolisis ya. Dalam pokok bahasan sebelumnya sudah kita bahas ya hidrolisis garam. Jadi ini pH-nya yang kita hitung itu harus menggunakan pH, perhitungan pH garam yang terhidrolisis, bukan buffer ya. Jadi ini bukan buffer. Jadi yang benar itu opsi C.